Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, pada pagi ini tanggal 8 bulan April tahun 2020, kami ingin melangsungkan kelanjutan pengajian yang saat ini sedang berhenti atau diberhentikan karena ada musibah wabah corona. Maka dengan ini kami ingin semampu kami untuk menyampaikan bagaimana bisa sampai kepada anak-anak santri yang sedang tinggal di rumah tapi tetap bisa menikmati, bisa melanjutkan pengembangan pemahaman tentang ilmu agama. Kitab yang kami baca adalah kitab Nashaihul Ibad yang disarahi atau yang dikupas oleh Syekh Nawawi Banten. Pada halaman kitab saya adalah halaman 68. Marilah kita hadiah Fatihah dulu sekaligus tawasul ala hadiniyah wa ala kulinatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Tsumma khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Imam Ibnu Hajar Asqalani wa al-syarih Syekh Nawawi al-Bantani wa jami' masyayikhina wa muallimina wa mutarisina wa walidina. Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak yang budiman, pada pertemuan ini kami lanjutkan halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala mengkono dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh di iblis sama iblis ketika suatu saat Nabi bisa menjumpai iblis, kemudian tanya, fakam a'da'uka, fakam mongko iku macam piro a'da'uka utai musuh-musuh sira hei iblis min ummati saking umat ingsun. Jadi iblis itu punya daftar nama-nama yang dianggap sebagai musuh bebuyutannya. Kemudian Nabi Muhammad tanya, minta kejelasan siapa saja kalangan umat manusia yang menjadi musuhnya iblis, artinya musuh yang paling berat. Qala jawab sapa iblis, ai iblis itu tegese iblis jawab di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dai utawi pinten-pinten musuh kula hai Gusti Rasul iku isyuna nafaron, ada 20 golongan, 20 macam kelompok. Awal humutawi kawitane isyuna nafaron iku antangi panjenengan. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap sebagai daftar paling teratas musuhnya iblis. Iku anta panjenengan ya Muhammad, hei Muhammad. Nah, sing nyeluk iblis mungkin gak pakai nyeluk Nabi, gak pakai nyeluk Rasul. Ya Muhammad, hei Muhammad, ngoten mawon. Fa inni mongko sak temen ingsun iku ubghiduka
bendu atau muka sapa ingsun ka ing sira Muhammad, aku paling mangkel yang sampeyan. Dianggap bahwa keberadaan Nabi Muhammad itu betul-betul menghalangi misinya mencari teman-teman untuk diajak sebagai kawan untuk masuk neraka. Maka dengan kedatangan Nabi Muhammad, misinya iblis banyak terhalang. Ai wa abghadu tegese bendu atau muka sapa ingsun ahla baitika ing keluargane panjenengan, ahla baitika ing keluarga rumah panjenengan. Jadi Nabi Muhammad dan keluarganya itu dianggap musuh yang daftar papan atas, musuhnya iblis. Yang kedua, wal alimu al amilu bil ilmi, wal alimulan wong kang anduweni ilmu, al amilu kang gelem ngamalaken sapa al alim bil ilmi kelawan ilmune. Jadi orang yang punya ilmu lantas ilmunya diterapkan itu dianggap musuh bebuyutannya iblis yang kedua. Apapun itu profesinya, pokoknya ilmu itu betul-betul membawa kepada kemajuan, kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Kemudian ilmunya diamalkan, maka otomatis itu dianggap sebagai musuhnya iblis. Termasuk tidak lepas dari orang berilmu itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan umum pun juga dikatakan al-alim. Tetapi orang memiliki ilmu itu juga yang mempraktekkan atau melaksanakan ilmunya dengan benar. Maka hati-hati siapapun itu profesinya, apapun itu profesinya, manakala punya ilmu maka harus diamalkan dengan betul, maka ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu ilmu bermanfaat, maka dianggap oleh iblis sebagai penghalang misinya, dianggap mengganggu kepentingannya iblis. Makanya saat ini mungkin sewu komisi ya, banyak pengamat-pengamat, baik itu pengamat ekonomi, pengamat politik, pengamat sosial, pengamat apa saja. Manakala isi yang disampaikan itu betul-betul didasarkan ilmu yang betul, maka itu adalah dianggap lawannya iblis. Tetapi kalau dia menyampaikan ilmunya demi nafsu atau kepentingan duniawi, maka itu dianggap temannya iblis. Maka hati-hati, saat ini banyak ya komentar-komentar di medsos, kelihatannya itu adalah ilmiah tetapi justru kadang membahayakan, menjurumuskan. Hati-hati. Maka penting adanya sanad keilmuan yang jelas supaya kita tidak dijebak oleh iblis. Yang berikutnya, wahamilul Quran. Orang yang dianggap musuhnya iblis yang ketiga adalah mereka yang makna harfiahnya adalah mengandung atau bobot Quran. Maksud Quran dibobot, maksudnya apa? Dia memiliki hafal dan memahami isinya Al-Quran. Wahamil Quran itu adalah orang yang menjaga Al-Quran. Ai hafidhuhu tegese wong kang njaga kesucian Al-Quran, baik dari sisi bacaan maupun dari sisi kandungan makna. Yang ketiga, di dalam yang penjelasan yang ketiga tadi, idza amila bima fihi, manakala ilmu yang dalam Al-Quran itu diamalkan sesuai dengan semestinya, maka dia termasuk kategori hamil Quran. Jadi hamil Quran itu tingkatannya lebih tinggi daripada hafidhul Quran. Kalau hafid mungkin menghafal, tetapi kalau hamil ya hafal, ya mengaplikasikan isinya Al-Quran dalam kehidupan. Itu lebih berat, lebih tinggi tingkatannya. Maka oleh iblis dianggap musuh yang berat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamalatul Qur'ani urafa'u ahlil jannah.
orang yang hidupnya menanggung isi Al-Quran, menjunjung tinggi isi Al-Quran, itu adalah urafa'u ahlil jannah. Menurut Nabi ada termasuk selebritisnya penduduk surga. Jadi penduduk surga besok itu akan tampil di kehidupan surga sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya yang tinggi seperti Nabi, Rasul, maka papan atas yang paling ya ibaratnya fasilitasnya VVIP, super VVIP, lebih tinggi paling tingkatannya. Maka tingkatan yang termasuk yang tinggi di antara lain selain syuhada adalah hamalatul Quran, orang yang menjunjung tinggi isi-isi Al-Quran, amaliyah Al-Quran. Maka dikatakan Nabi sebagai urafa'u ahli jannah, selebritisnya ahli surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang saat ini sedang mencari ilmu, mudah-mudahan kelak menjadi orang yang hamalatul Quran. Kalau belum bisa, mudah-mudahan anak cucunya nanti bisa melanjutkan semangat perjuangan kita menjadi hamalatul Quran. Sehingga kalau kita punya keturunan yang memiliki predikat hamalatul Quran, maka orang tuanya besok itu akan diwisuda oleh, ya mungkin oleh malaikat Ridwan, mungkin oleh malaikat penjaga surga, dipanggil orang tuanya atau neneknya atau kakeknya, diberi semacam mahkota. Karena apa? Mampu mencetak generasi yang hamalatul Quran, selebritisnya ahli surga. Itu yang ketiga. Wah, kalau dibaca sampai 20 ya lumayan, mungkin suatu saat kita lanjutkan lagi, tapi kita sampai 5 minimal. Wasyuhada'u quwwatu ahli jannah, orang mati syahid itu adalah petunjuk ahli surga. Wal anbiya'u sadatu ahli jannah, dan para nabi atau rasul nanti adalah sadatu ahli jannah, merupakan apa ya, pembesar atau orang terpandangnya ahli surga. Jadi di surga Firdaus itu adalah para nabi, tempat yang sangat istimewa. Semua penduduk surga bisa melihat ke atas. Oh, itu tempatnya orang yang betul-betul memiliki predikat sadatul ahli jannah. Di antara lain yang bisa menempati surga Firdaus yang tertinggi di tingkatan surga itu adalah namanya para nabi dan para rasul, sadatul ahli jannah. Yang keempat, wal muadzinu. Wal muadzinu wong kang azan atau wong kang manggil-manggil lillahi, semangatnya karena Allah, fi khamsi sholawati dalam 5 waktu sholat. Jadi orang azan waktu subuh ya sampai isya, itu azannya semangatnya adalah ingin mengajak umat supaya mau sholat, tetapi adalah didasarkan ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan posisi yang tinggi. Tetapi di balik itu menjadi musuhnya iblis. Tak apa-apa musuhnya iblis, lebih baik daripada musuhnya Allah. Sebab kalau musuhnya Allah mungkin di dunia enak, tapi di akhiratnya mungkin berat. Tapi kalau musuhnya iblis, di dunia mungkin ya kondisinya seperti ini, tapi insya Allah nanti di akhiratnya akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit yang bisa saya sampaikan ini bisa menambah wawasan pada kita semuanya, khususnya anak-anak yang masih sedang belajar di rumah masing-masing, yang sedang bersenda gurau dengan keluarganya. Mudah-mudahan masih ada pencerahan, tambahan ilmu sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita menjadi orang yang berbahagia dunia dan di akhiratnya. Barangkali itu saja sekelumit, mudah-mudahan bisa istiqomah, karena kami
kami ingin khatam, tinggal 2 lembar sudah khatam sebetulnya. Tapi ya karena ada musibah ini mungkin ada hikmahnya supaya kita akan menambah semangat hidup kita, semangat ibadah kita, supaya kita tidak lupa pada Allah. Salah satu hikmah daripada adanya musibah ini adalah kita tahu bahwa di dunia ini belum apa-apa. Kekuasaan apapun bisa sekelumit. Kalau Allah menghendaki lenyap, dalam sekelumit saja bisa hilang. Bayangkan hanya dengan wabah yang tidak bisa dilihat oleh mata, kasat mata, tapi bisa melenyapkan banyak kekayaan, keangkuhan, kesombongan. Maka dengan seperti ini kita harus mengambil hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ketebalan iman pada kita dan kita terus semakin semangat beribadah pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terus bermanfaat, hidup kita tidak ada yang perlu kita sesali. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat bahwa sesungguhnya kekasihnya Allah, orang yang dicintai Allah itu tidak pernah terbesit dalam hatinya la khaufun, rasa takut, wa lahum yahzanun, dan tidak ada perasaan-perasaan tertekan, tidak ada perasaan takut dan tidak ada penyesalan. Hidup adalah semua adalah sudah diatur oleh Allah, maka kita harus terus banyak memohon dan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.